Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Cahya di sini, duta pajak abal-abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita mau bahas berita absurd lagi teman-teman ya, berita yang absurd, aneh, yang hanya terjadi di Banana Republik ya, negeri Wakanda. By the way disclaimer dahulu ya guys, isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak tuh, ada semua ya. Jadi kalau ada yang salah di video ini langsung lu komentar di bagian komentar guys ya. Nah, ini adalah salah satu berita atau informasi paling absurd ya di Banana Republik ya. Mari gua bacakan teman-teman. Ini dari DDTC ya. DDTC adalah portal berita perpajakan yang paling terpercaya di Indonesia. Judulnya menarik nih, menolak diperiksa uji kepatuhan, WP berpotensi kena pemeriksaan bukper. Luar biasa, sebegitu mengerikan ya negara ini sekarang ini ya. Dikit-dikit bukper, dikit-dikit bukper. Masa nolak pemeriksaan bisa kena bukper? Mari kita baca. Wajib pajak yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan uji kepatuhan dan atau tujuan lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 29 Undang-Undang KUP, dapat memicu otoritas pajak untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan atau bukper. Gila, luar biasa. Bukti permulaan adalah keadaan atau perbuatan dan atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat, sedang atau telah terjadinya tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Luar biasa, teman-teman ya. Tunggu dulu. Kalau menolak pemeriksaan, emang apa kerugian bagi negara? Oke. Sementara itu, pemeriksaan bukper adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana perpajakan. Bunyi pasal 1 nomor 9 PMK 177 tahun 2023 ya, ini PMK baru. Seperti diketahui teman-teman, DJP berwenang. Ingat teman-teman, berwenang bukan berarti boleh sewenang-wenang ya, jangan sampai salah persepsi. Melakukan pemeriksaan bukper berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima atau diperoleh, dikembangkan, dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan. Luar biasa ya. Ada 9 indikasi tindak pidana perpajakan yang dapat memicu pemeriksaan bukper ya, sebut DJP di media sosial. Ini di sini ngambil dari medsos sih. Terdapat 9 indikasi ya untuk tindakan bukper. Yang pertama, dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau melaporkan PKP. Jadi kalau lu nggak bikin NPWP atau nggak bikin PKP dengan sengaja, maka lu akan bisa potensi kena bukper. Lucu teman-teman ya, lucu, awkward banget ya. Kedua, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PKP ya. Ketiga, tidak menyampaikan SPT. Nah, kalau lu nggak lapor SPT, bisa kena bukper, bisa masuk penjara, teman-teman ya. Lucu lagi. Peraturan paling absurd. Keempat, menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Teman-teman ya, kalau tidak lengkap, lu salah salah satu aja, salah ini aja, salah apa aja, bisa kena bukper, bisa masuk penjara, teman-teman. Yang kelima, menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Ini dia, nomor 5, teman-teman ya. Menolak dilakukan pemeriksaan bisa menjadi indikasi untuk menjadi tindak pidana bukti permulaan. Keenam, tidak memperlihatkan ya pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya. Oh, yang palsu. Dia memperlihatkan dokumen tapi palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. Oke. Ketujuh, tidak menyelenggarakan pembukuan. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan. Wah. Kedelapan, tidak meminjam buku catatan yang menjadi dasar ya pencatatan. Kesembilan, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Gila, luar biasa ya. Perlu catat, pemeriksaan bukper berlaku bagi siapa saja, baik yang memiliki atau tidak memiliki NPWP. Luar biasa, teman-teman ya, luar biasa. Sekarang gini komentar gua, teman-teman ya. Ini adalah salah satu informasi yang paling absurd di Banana Republik ya, Wakanda Forever. Begini guys, gini, ini pendapat pribadi ya, teman-teman, pendapat pribadi ya. Kan negara demokrasi boleh dong berpendapat ya kan. Begini, yang pertama, pemeriksaan itu pemeriksaan pajak nih ya, pemeriksaan pajak yang biasa, itu tetap akan berlanjut walaupun WP menolak pemeriksaan. Lu mesti paham teman-teman ya, pemeriksaan pajak tetap akan berlanjut walaupun WP menolak pemeriksaan. Ini sudah diatur dalam tata cara pemeriksaan. Oke, jadi tidak ada yang bisa mencegah pemeriksaan itu untuk tetap berlanjut sampai selesai SKPKB. Buktinya, contohnya kasus gue di KPP Taman Sari. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada pembahasan awal, nggak ada pembahasan tengah, nggak ada pembahasan akhir. Tiba-tiba sampai ke SKPKB. Itu bukti bahwa pemeriksaan tuh nggak bisa ditolak oleh wajib pajak. Teman-teman ya. Tidak ada yang namanya pemeriksaan itu ditolak oleh wajib pajak itu nggak ada.
Kalau dia nggak mau datang, ya nggak apa-apa, kan ada berita acaranya. Kalau dia tidak mau terima surat, nggak ada apa-apa, kan ada berita acaranya. Jadi adalah satu persepsi yang sangat absurd ketika, orang akan kena bukber gara-gara dia menolak pemeriksaan, karena tidak ada. Karena menolak pemeriksaan adalah haknya wajib pajak dan sudah diatur dalam tata cara pemeriksaan. Boleh kok lu menolak pemeriksaan dan sudah diatur, pemeriksaan tetap berlanjut walaupun WP menolak pemeriksaan. Jadi akan sangat absurd sekali kalau orang yang menolak pemeriksaan lantas kena bukber, nggak ada hubungannya. Gitu loh ya, nggak ada hubungannya menolak pemeriksaan dengan tindak pidana perpajakan, nggak ada hubungan gitu ya. Menolak pemeriksaan ya sudah, pemeriksaan lanjut terus sampai selesai, gitu. Itu adalah perintah undang-undang dan sudah terbukti, tidak ada pemeriksaan yang dihentikan gara-gara orang menolak pemeriksaan, nggak ada. Pemeriksaan tetap lanjut sampai SKPKB, oke. Yang kedua, mengenai bukber. Bukber adalah, tindakan kita baca lagi teman-teman, kita baca lagi, tadi aturannya ya. Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk ada dugaan kuat atau sedang, telah, atau terjadi tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pertanyaan gua, orang menolak pemeriksaan, apa keterangannya? Apa buktinya? Apa bendanya yang dapat menjadi objek untuk, bukber? Nggak ada dong. Orang nggak datang kok, orang nggak mau datang ke pemeriksaan kok, orang menolak pemeriksaan kok. Begitu dia menolak pemeriksaan, tidak ada keterangan, tidak ada tulisan, tidak ada benda yang dapat dijadikan objek untuk bukber. Logikanya kemana nih orang yang bikin aturan ini? Gitu kan. Kok kok orang yang tidak datang ke pemeriksaan malah kena bukber? Padahal bukber itu membutuhkan keterangan, tulisan, benda yang dapat menjadi objek petunjuk dugaan kuat untuk, terjadinya tindak pidana perpajakan. Sedangkan kalau ada tulisan, ada benda, ada keterangan yang bisa menjadi objek bukber, tidak perlu dia menolak pemeriksaan, bisa aja langsung ke bukber, gitu. Jadi aturan ini absurd sekali. Yang keempat, kan dia bilang nih, yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Apa kerugiannya, Bos? Apa kerugiannya? Orang menolak pemeriksaan, nggak mau datang gitu kan pemeriksaan. Apa kerugiannya bagi negara? Nggak ada. Kerugian itu baru muncul ketika hasil pemeriksaannya terbit, begitu loh, ya. Jadi pertanyaannya, apakah menolak pemeriksaan adalah indikasi tindak pidana perpajakan? Secara undang-undang iya, tetapi secara logika tidak. Gitu ya teman-teman. Karena untuk dimulainya bukber harus ada keterangan tulisan benda yang menjadi objek, sedangkan orang menolak pemeriksaan tidaklah menghasilkan sebuah keterangan tulisan atau benda yang menjadi objek bukber. Jadi logikanya kebalik-balik, teman-teman ya. Nah, dan pertanyaannya lagi, apa kerugian negara, Bos? Apa kerugian negara? Kan elu tidak mau hadir ke pemeriksaan, sedangkan pemeriksaan lanjut terus sampai SKPKB. Apa apa kerugian negara dalam hal ini? Tidak ada kerugian negara. Dalam hal ini ya, dalam hal orang menolak pemeriksaan pajak, itu nggak ada kerugian negara di situ. Itu hanyalah sebuah tindakan dan hak orang wajib pajak untuk tidak mau hadir atau tidak mau, pemeriksaan pajak, gitu ya. Dan sudah diatur dalam tata cara pemeriksaan, ada berita acara tidak hadirnya, ada berita acara menolak suratnya, semuanya ada diatur, gitu ya. Nah, jadi kenapa mesti dibukber? Apa alasannya? Tidak ada alasan yang tepat untuk mulainya bukber, oke? Nah, yang ketiga ya, jadi teman-teman, walaupun memang aturannya ada di Undang-Undang KUP tertulis dengan jelas ya, tetapi aturan ini adalah aturan yang tidak pernah dilaksanakan di Indonesia. Tidak pernah kan lu dengar ada orang menolak pemeriksaan terus kena bukber? Gua juga nggak pernah ya, mungkin ada nggak tahu juga ya, tapi gua nggak pernah dengar ya. Hanya terjadi di Banana Republik ya, di Wakanda Forever. Ini adalah aturan yang pasal karet, oke? Pasal karet. Pasal ini akan digunakan oleh oknum-oknum, ya oknum teman-teman ya, nggak semua ya, oknum-oknum untuk mengancam orang. Lu kalau nggak mau patuh pada pemeriksaan gue naikin bukber loh. Dipakai untuk mengancam, dipakai untuk mengintimidasi orang, dipakai untuk menekan orang, wajib pajak nih, ya kan? Kalau nggak mau patuh pada pemeriksaan ini, tidak mau ngikutin maunya gue, lu bisa kita naikin ke bukber. Sudah ada undang-undang di KUP. Hanya jadi tools, jadi alat untuk mengancam orang, untuk mengintimidasi orang. Aduh, tetapi pada faktanya tidak pernah dilaksanakan ya, dan tidak akan bisa dieksekusi. Aturan ini tidak akan bisa dieksekusi ya. Orang akan bingung, kenapa gue mesti kena bukber? Kan gue menolak pemeriksaan itu adalah haknya gue, dan lu sudah ada tata caranya kok untuk orang yang menolak pemeriksaan, gitu ya.
Tindak pidananya di mana? Buktinya apa? Kerugian negaranya apa? Nggak jelas, ya. Jadi gue tidak menolak aturan teman-teman ya, gue tidak bilang aturannya salah ya, aturannya memang betul ada di Undang-Undang KUB ya, memang betul. Tetapi absurd, aneh, membingungkan, menggelikan, dan tidak masuk akal. Dan memang pada faktanya tidak pernah dilaksanakan oleh DJP. Dan tidak mungkin dieksekusi. Nah, sekarang terakhir, apa saran gue guys? Saran gue adalah buat teman-teman yang kena pemeriksaan pajak nih ya, ya hadapin aja guys, ya nggak perlu lu tolak ya. Lu tidak perlu dengan resmi menolak pemeriksaan, nggak perlu, lu hadapin aja, teman-teman hadapin aja ya. Tidak perlu menghindar, tidak perlu takut, nggak ada yang perlu kita khawatirkan dengan pemeriksaan. Oke, kita menjadi orang yang bertanggung jawab atas tindakan kita. Oke, kalau kita memang ada salah di lapor pajak, ya sudah kita bisa pembetulan. Pembetulan nggak bisa ya. Kita hadapi pemeriksaannya dan kita bayar pajaknya yang harus kita bayar, gitu ya. Nah, tapi ingat teman-teman ya, ingat iklannya BCA. Oke, if you don't know detailnya, teknisnya, rincinya, datanya, buktinya, faktanya, informasinya, if you don't know, kasih no. Oke, itu iklan BCA ya. Jadi ingat teman-teman ya, prinsip hukum adalah siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Oke, bukan sebaliknya ya, bukan sebaliknya. Dia yang mendalilkan, terus kita yang mesti capek-capek setengah mati untuk berusaha membuktikan sebaliknya. Enggak begitu ya prinsip hukum di Indonesia ataupun dimanapun ya di dunia ini teman-teman ya. Kalau dia mendalilkan kita salah, dia harus membuktikan bahwa kita salah. Itu teman-teman ya. Oke guys, gue mau promo dulu teman-teman ya. Menjelang akhir Desember ini kita ada promo lagi PSTP ya, program siapatakutpajak.com. Buat teman-teman yang masih takut dengan pajak, masih takut diintimidasi, takut diancam, yang kena bukber dan sebagainya ya. Lu boleh ikut ke program pelatihan gue ya di www.programsiapatakutpajak.com. Oke, sorry, www.siapatakutpajak.com ya. www.siapatakutpajak.com. Nanti kita akan bergabung dalam komunitas eksklusif di mana kita bisa diskusi terus mengenai perpajakan Anda teman-teman ya. Siap hadir bisa diskusi dan kita ada live coaching setiap Jumat malam jam 8 malam. Kita bisa ketemu langsung dengan gua dan kita diskusikan kasus-kasus pajak yang Anda alami. Oke teman-teman, itu aja ya untuk hari ini. Sampai jumpa lagi, semoga terbantu.